Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hadirnya kami hari ini adalah sebagai tim kolaboratif yang akan mempresentasikan hasil analisis wacana kritis kami yang berjudul Bias Dekonstruksi Gender melalui Pemberitaan Media Online. Fokus studi kami adalah melihat bagaimana media daring merepresentasikan korban perempuan dalam kasus pelecehan seksual di Lebak Bulus. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Destiva Olivia, lalu ada Rizka Agustina Rahayu, dan Sevalina Novi Trias Putri. Baik, mari kita mulai saja ke slide selanjutnya. Teman-teman serta dosen sekalian, latar belakang dari penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa media digital saat ini bukan sekadar sarana informasi yang netral. Media massa telah menjadi ruang pertarungan ideologi di mana bahasa sering digunakan untuk menggiring opini publik. Jika kita melihat cara kerja media, pemberitaan kasus kriminal atau pelecehan yang menimpa perempuan seringkali bersifat subjektif. Hal ini mengacu pada teori Louis Althusser, di mana media bekerja sebagai institusi ideologis. Sayangnya, dalam kasus pelecehan seksual, media seringkali menonjolkan aspek fisik atau status korban yang secara tidak sadar memicu praktik victim blaming atau menyalahkan korban di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian kami memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk mendeskripsikan konstruksi bias gender melalui struktur pembingkaian teks. Lalu yang kedua, untuk menganalisis posisi aktor seperti siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Dan yang terakhir, ketiga, untuk mendorong jurnalisme yang lebih peka gender serta beretika. Terima kasih Destiva. Selanjutnya saya, Rizka, akan menjelaskan metode dan teori yang kami gunakan untuk membedah masalah ini. Kami menggunakan pendekatan analisis wacana kritis atau AWK. Ada 2 pisau analisis utama yang kami pakai. Yang pertama, teori framing dari Pan dan Kosinski untuk melihat struktur teks dari segi sintaksis, judul, lalu ada skrip kelengkapan berita, tematik hubungan fakta, dan yang terakhir, retoris, pilihan kata. Yang kedua, kami padukan dengan AWK feminis Sarah Mills untuk melihat posisi subjek, objek, dan bagaimana pembaca diposisikan oleh media. Sesuai dengan arahan, kami menyederhanakan objek penelitian ini menjadi 3 artikel berita utama dari portal berita besar di Indonesia, yaitu Kompas.com, Tempo, dan Detik.com. Ketiganya sama-sama mengangkat kasus pelecehan seksual yang terjadi di kawasan Lebak Bulus, tepatnya Jakarta Selatan. Selanjutnya, klasifikasi 4 struktur pembingkaian. Dari hasil analisis framing Pan dan Kosinski, kami menemukan perbedaan karakteristik tiap media. Kompas.com cenderung memakai kalimat aktif dan fokus pada aksi mandiri keluarga korban dengan diksi dramatis seperti menyewa pemburu, dan Tempo lebih berfokus pada hambatan kepolisian dengan alasan teknis seperti CCTV. Sedangkan Detik.com cenderung meletakkan korban di awal dengan kalimat pasif, namun menggunakan diksi yang eksploitatif dan bernada komodifikasi seperti istilah begal payudara demi menarik klik pembaca. Terima kasih Rizka. Saya Sevalina akan melanjutkan presentasi ini pada bagian temuan kritis.
Jika kita melihat presentasi dominasi suara dalam teks berita, ada ketimbangan yang sangat jauh. Sebesar 85% narasi dikuasai oleh suara otoritas seperti polisi atau pihak keluarga. Sementara suara korban perempuan hanya diberi porsi sebesar 15%. Ini membuktikan bahwa suara korban seringkali dipinggirkan dalam hierarki teks berita. Melalui kacamata Sarah Mills, ketimbangan ini memperlihatkan posisi aktor yang tidak seimbang. Polisi dan keluarga ditempatkan sebagai subjek aktif yang punya kekuatan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, korban ditaruh sebagai objek pasif yang berkekurangan dan hanya memicu rasa iba. Dampaknya, pembaca digiring untuk memaklumi lambatnya proses hukum karena media terus-menerus menarasikan kendala yang dialami oleh kepolisian. Sebagai kesimpulan, penelitian kami menemukan bahwa media daring masih memanipulasi bahasa demi kepentingan clickbait digital sehingga memosisikan perempuan tanpa agensi atau hak bicara yang setara. Rekomendasi dari kami adalah pentingnya para jurnalis dibekali kesadaran sosiolingvistik agar peka gender, serta masyarakat perlu meningkatkan literasi kritis agar tidak menelan mentah-mentah narasi media. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai deskonstruksi bias gender ini. Semoga paparan tadi membuka ruang diskusi yang bermanfaat.